Halo Sobat Bang Debak, di era perkembangan zaman yang serba modern, di mana semua informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat dan instan, menyebabkan manusia semakin hobi untuk memamerkan kelebihannya di media sosial. Akibat itu, manusia di era modern lebih sensitif dengan perkataan orang ataupun perkataan netizen di dalam kolom komentar. Berkaitan dengan hal itu, kali ini Bang Debak telah merangkum film menarik tentang perselisihan wanita-wanita karir pecandu media sosial, di mana akibat perselisihan itu membuat mereka saling sindir hingga membawa malapetaka dalam kehidupan sehari-hari mereka. 칭찬만 하는 우리 자기 머리 봐도 마음 오랜만에 출근. Seperti apakah alur cerita film ini? Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya coy. Film diawali dengan memperlihatkan situasi mencengangkan yang menggemparkan dunia maya, dengan kasus Eugene, seorang selebgram cantik yang mempunyai kehidupan glamor dan bahagia, tiba-tiba meninggal di apartemennya sendiri. Saat itu polisi mengumpulkan bukti-bukti di apartemen Eugene guna mengungkapkan misteri di balik meninggalnya Eugene. Dan secara bersamaan, tiba-tiba flashback pun kembali pada 18 tahun yang lalu. Kala itu, untuk pertama kalinya, Eugene dan Jang Mi-ho bertemu, di mana ayah Eugene dan ibu Jang Mi-ho yang saling mencintai saat itu memutuskan untuk menikah. Sehingga bisa dibilang Eugene dengan Jang Mi-ho merupakan saudara tiri. Awalnya mereka berdua merasa canggung dengan hubungan mereka yang tiba-tiba menjadi saudara. Namun berjalannya waktu mereka bisa saling menerima dan menjadi akrab. 잘했네. 그럼 네가 부르고 싶은 대로 불러. 두 개 틀렸다고 혼나? 야! Bersamaan dengan itu, flashback Jang Mi-ho pun terhenti di pemakaman Eugene. Kala itu Jang Mi-ho yang ternyata merupakan adik tiri Eugene menyambut para tamu yang datang untuk melayat. Saat itu Jang Mi-ho tidak henti-hentinya menangis mengingat kakak tirinya. Namun tiba-tiba geng ibu-ibu sosialita yang merupakan teman bergaul Eugene semasa hidup datang untuk turut berbelasungkawa. Kala itu semua ibu-ibu yang hadir menangis dan menyampaikan rasa sedihnya kepada anggota keluarga yang ditinggalkan. Melihat adik tiri Eugene, Jung-ah merasa bahwa dirinya pernah bertemu dengan Jang Mi-ho. Dan ternyata Jung-ah pun mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan Jang Mi-ho saat dia ingin melabrak Eugene di lift apartemen waktu itu. Sementara itu di sisi lain, Hwang Jie yang kelihatan terburu-buru dari kantornya juga menyempatkan diri untuk hadir berbelasungkawa. Di sana Hwang Jie melakukan penghormatan terakhir pada Eugene. Dan saat dia ingin berpamitan dengan keluarga Eugene, dia sangat terkejut dengan keberadaan Jang Mi-ho di tempat itu. Di mana ternyata Hwang Jie merupakan mantan atasan Jang Mi-ho yang telah dipindah tugaskan di kantor pusat. Menyadari bahwa Jang Mi-ho merupakan adiknya Eugene, mereka pun saling berbicara dan menghibur satu sama lain. 영국 모르는 거야? 아니야. 저 세상 좁다. 자기가 유진 씨 자매인 줄. 일은 Setelah upacara pemakaman selesai, ayah mertua Eugene meminta Jang Mi-ho untuk menjaga cucu-cucunya selama 2 bulan. Sampai suami Eugene sadar dari komanya di rumah sakit. Mendengar itu dengan tegas Jang Mi-ho pun berkata bahwa dia tidak memiliki waktu untuk menjaga anak-anak Eugene karena harus bekerja. Dan dia pun menambahkan perkataannya bahwa semenjak 18 tahun yang lalu Eugene dan dirinya sudah tidak akrab dan saling bertemu lagi. 전담해서 애들 맡아줄 사람 구하기도 쉽지가 않아요. 전 오늘로써 의무나 도리 같은 건 다 했다고 생각하는데. 아니 Setelah menolak permintaan ayah mertua Eugene, Jang Mi-ho pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, setelah mengumpulkan bukti, pihak kepolisian menyadari bahwa orang terakhir yang ditelepon oleh Eugene sebelum dia meninggal adalah adik tirinya, yaitu Jang Mi-ho.
Oleh sebab itulah polisi segera menemui Jang Mi-ho untuk meminta beberapa kesaksian. Usai kedatangan pihak kepolisian, Jang Mi-ho mulai stres dan frustasi karena terus memikirkan tentang misteri di balik meninggalnya kakak tirinya itu. 칼에 찔린 채 병원으로 이송된 남편 B 씨는 도와줘. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, membuat Jang Mi-ho perlahan-lahan menstalking Instagram kakak tirinya itu. Di setiap postingan Yujin, Jang Mi-ho menyadari bahwa kakak tirinya itu mempunyai beberapa teman dekat yang selalu berkomentar di tiap postingannya. Namun mereka selalu berselisih, di antaranya yaitu Jung-ah dan Na-young. Keesokan harinya memperlihatkan Jung-ah dan Na-young yang kelihatan begitu tegang dan takut. Yang ternyata sebelum meninggalnya Yujin, mereka berdua telah didatanginya dengan Yujin yang membawakan bukti-bukti rahasia milik mereka berdua yang akan digunakan apabila mereka berani melawan dan menentang Yujin. Usai percakapan singkat mereka, tibalah mereka di taman kanak-kanak. Dan pada saat itu, ibu-ibu sosialita berinisiatif untuk menanam pohon bersama anak-anak Yujin. 또 있나요? 선생님도 애들하고 같이 가실 거죠? 어머 안녕하세요. 우리 지율이 오늘 나무도 심고 이따 이모랑 Saat menanam pohon itu, nampak Na-young dari arah belakang yang tidak begitu peduli dengan apa yang dilakukan para ibu-ibu sosialita. Sementara itu di kantor, asisten Jang Mi-ho yaitu Jansop nampak kesulitan menghadapi rumor yang beredar dari karyawan-karyawan kantor di media sosial yang mengatakan bahwa atasannya Jang Mi-ho terlibat dalam insiden meninggalnya selebgram Yujin. 얘들아, 그거 별일 아니에요. Jansop berusaha mencoba menjelaskan rumor yang beredar kepada Jang Mi-ho. Namun, Jang Mi-ho tidak peduli dengan rumor itu. Tidak hanya itu, pimpinan Bank DBC pun mencoba untuk melakukan pendekatan langsung dengan Jang Mi-ho dan menanyainya tentang rumor yang beredar di media sosial itu. Hal ini dilakukan atasan Bank DBC dikarenakan dia mengkhawatirkan kinerja Jang Mi-ho yang akan menurun apabila rumor yang beredar itu terus menyerangnya. 어차피 써야 될 휴가잖냐. 떴다면서. 요즘 너 왜 이렇게 어수선하냐? 승진 일은 다 마무리된 거냐? Sementara itu di saat sedang penak-penaknya memikirkan masalah rumor yang beredar, Jang Mi-ho tiba-tiba ditelepon oleh mertua Yujin yang meminta tolong kepada Jang Mi-ho untuk menjemput anak-anak di taman kanak-kanak. Karena saat ini dia sedang berada di luar kota. Awalnya Jang Mi-ho marah dan tidak ingin menjemput anak-anak itu. Namun karena dia merasa kasihan dengan keadaan anak-anak, akhirnya dia memutuskan untuk pulang cepat dari kantor dan menjemput anak-anak. Namun Jung-ah menghampiri Jang Mi-ho dan mengajaknya bersama-sama untuk mengunjungi taman bermain akuarium. Jung-ah terus berusaha membujuk kenalan barunya itu, hingga terpaksa Jang Mi-ho pun harus menyanggupi permintaan Jung-ah. Di perjalanan ke taman bermain, Jung-ah terus bercerita kepada Jang Mi-ho bahwa dia dan Yujin dulunya seperti saudara. Mendengar pernyataan Jung-ah, Jang Mi-ho hanya tersenyum dalam hati karena sejatinya dia telah mengetahui bahwa meskipun Jung-ah dan Yujin adalah teman, mereka selalu berselisih paham. 그래서 제가 도와드리려고요. 온 건 아니고요. 부탁 받았으니까 땅콩 사탕 있는지 잘 보고. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di taman bermain akuarium. Dan saat akan menonton pertunjukan mermaid di akuarium, salah satu petugas taman bermain membawa kelompok taman kanak-kanak dari sekolah lain. Melihat itu membuat Jung-ah sangat marah kepada petugas akuarium itu. Karena pada dasarnya, pertunjukan itu telah disewa full olehnya. Dan seharusnya tidak ada penonton lain yang akan memasuki pertunjukan itu selain dari Jung-ah dan teman-temannya. 지금으로서는 저희가 해드릴 수 있는 게 없습니다. 환불 처리해드릴까요? 환불?
Kesal karena tidak mau berbagi dengan sekolah dari taman kanak-kanak lain, Jung-ah pun mengajak teman-temannya untuk pergi dari pertunjukan itu. Melihat tingkah kekanak-kanakan dari Jung-ah membuat Jang Mi-ho menolak untuk pergi dari taman bermain akuarium. Dan dia beralasan kepada Jung-ah bahwa anak-anak Yujin tidak ingin pergi dan ingin menyaksikan pertunjukan mermaid sampai akhir. 본인 기분 상한 거에 왜 애들 핑계를 갖다 대세요? 나니까? 저런 유해하고 불쾌한 환경에서 애들 쉽니? 아우 절대. Singkat cerita, setelah puas bermain dengan anak-anak Yujin, Jang Mi-ho pun segera mengantar anak-anak itu pulang ke apartemen mereka. Di perjalanan pulang, Jang Mi-ho terus memikirkan anak-anak Yujin yang harus terlantar karena ibunya yang telah meninggal. Setelah sampai ke rumah, Jang Mi-ho yang kelelahan ingin tidur malah dikagetkan dengan telepon dari mertua Yujin yang mengatakan bahwa anak-anak telah hilang. Mendengar informasi itu spontan membuat Jang Mi-ho panik dan bergegas mencari mereka. Setelah sampai ke apartemen, Jang Mi-ho memarahi mertua Yujin dan pengasuh anak-anak karena tidak becus menjaga anak-anak Yujin. Puas memarahi mereka, Jang Mi-ho pun segera turun dari apartemen untuk mencari anak-anak di lokasi sekitar. 된 거예요? 핸드폰 위치 추적은 현재로선 불가능한 상태고 이동 수단도 없을 테니 근처에 있을 확률이 커요. Panik dengan situasi yang terjadi, Jang Mi-ho yang melihat Jung-ah saat itu langsung meminta tolong kepada Jung-ah untuk membantu mencari anak-anak. Mengetahui bahwa situasi saat ini sangat urgen, Jung-ah pun yang merupakan salah satu selebgram terkenal di dunia maya bersama ibu-ibu sosialita yang lain mulai menyebarkan foto anak-anak Yujin di media sosial. 유진 씨한테 원한 있는 사람이 그런 거 같지 않아요? 목격한 사람은 아래의 번호로 연락 바랍니다. Singkat cerita, setelah berjam-jam mencari, akhirnya Jang Mi-ho bisa menemukan anak-anak Yujin. Setelah bertemu, Jang Mi-ho pun menanyai anak-anak tentang alasan mereka meninggalkan rumah. Dan dengan muka polos sambil menangis, mereka pun berkata bahwa mereka ingin menemui bibi Jang Mi-ho. Mendengar itu, Jang Mi-ho semakin tersentuh dan kasihan dengan anak-anak, hingga pada akhirnya dia membawa anak-anak kembali ke apartemen mereka. Sesampainya di sana, setelah menidurkan anak-anak, Jang Mi-ho melihat-lihat rumah Yujin. Dan betapa terkejutnya dia setelah membuka horden, dia melihat arwah Yujin yang saat itu sedang menatap dan langsung mencekiknya. Dan mengatakan bahwa pelaku yang menyebabkan Yujin meninggal adalah Jang Mi-ho sendiri. Jang Mi-ho saat itu tidak bisa bernafas, dan pada akhirnya dia terbangun dari mimpi buruknya dengan anak bungsu Yujin yang saat itu sedang membangunkannya. Setelah terbangun di pagi hari, Jang Mi-ho mulai membereskan rumah dan membuatkan sarapan buat anak-anak. Jang Mi-ho nampak kewalahan, dan bersamaan dengan itu, Jung-ah datang berkunjung. Di situasi lain, melihat Jang Mi-ho yang sibuk, Jung-ah seketika mengendap-endap masuk ke ruangan Yujin untuk mencari folder rahasia Yujin yang digunakannya untuk mengancam Jung-ah sewaktu masih hidup. Belum sempat untuk memeriksa ruang kerja Yujin, Jang Mi-ho menyadari keanehan Jung-ah dan memergokinya. Berhasil tertangkap tangan, Jung-ah pun beralasan dengan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari angin. Di ruang tamu ketika sedang memakaikan baju kepada anak-anak, Jung-ah menanyakan keberadaan Jang Mi-ho selama ini. Mendengar pertanyaan Jung-ah, Jang Mi-ho pun berkata bahwa selama ini dia putus komunikasi dengan Yujin selama 18 tahun. Singkat cerita, usai beres-beres rumah, Jang Mi-ho pun mengantar anak-anak ke sekolah. Di sekolah, ibu-ibu sosialita yang ingin bergaul dengan Jang Mi-ho mengajak Jang Mi-ho untuk makan siang bersama. 안 바쁘시면 같이 브런치 하실래요? 전 괜찮습니다. 근데 그 선글라스 어떻게 구한 거야? 예쁘다.
Saat itu Jang Mi-ho sangat tidak percaya diri karena dia merasa perbedaan level yang cukup jauh dengan ibu-ibu sosialita, di mana mereka mengenakan pakaian mahal serta aksesoris bermerek, sementara Jang Mi-ho hanya menggunakan pakaian yang seadanya. Merasa tidak nyaman dengan situasi yang bertolak belakang dengan dirinya, akhirnya Jang Mi-ho mencari alasan dan pergi dari perkumpulan ibu-ibu sosialita itu. 아, 언니, 있잖아요, 그거. Setelah kepergian Jang Mi-ho, ibu-ibu sosialita yang selesai makan siang membuat taruhan dengan mengirim pesan kepada suami-suami mereka untuk membelikan tas brand terkenal, dan orang terakhir yang direspon oleh suaminya akan membayar semua makan siang itu. Setelah mengirim pesan kepada suami mereka, masing-masing dari ibu-ibu itu mendapat notif dari suami mereka yang menyetujui permintaan untuk membeli tas. Namun anehnya, suami Nayong tidak membalas pesan dari istrinya itu, sehingga terpaksa Nayong harus membayar makan siang saat itu. 난 이걸로 제외다. 나한테 왜 물어? 사랑에는 나영 씨. Sementara itu, Jang Mi-ho yang akan pergi ke kantor terlebih dahulu mengunjungi ibunya di rumah sakit. Sesampainya di sana, Jang Mi-ho berkata kepada ibunya bahwa saat ini dia sedang merawat anak-anak Yujin. Mendengar penuturan dari anak sematawayangnya itu membuat ibu Jang Mi-ho marah dan murka, karena pada dasarnya ibu Jang Mi-ho sangat tidak menyukai Yujin yang dianggapnya selalu menyusahkan dan selalu membawa kesialan dalam keluarga mereka. 걔 팔자도 참 고약해. 그래서 내가 너무 바쁜 사람 오래 붙들고 있었네. 무슨 그런 얘기를 해. 아니 그렇잖아. Di sisi lain, ketika menjemput anak-anak, Jang Mi-ho bertemu dengan Hwang Jie. Kala itu Hwang Jie yang senang bercengkrama dengan Jang Mi-ho mengajaknya untuk makan siang di rumah. Di rumah Hwang Jie, Jang Mi-ho sangat penasaran dengan kehidupan kakaknya sewaktu hidup dulu. Dan dia pun memberanikan diri untuk menanyakan tentang ibu-ibu sosialita yang merupakan teman-teman Yujin. Mendengar pertanyaan Jang Mi-ho, Hwang Jie pun berkata bahwa ibu-ibu sosialita seakan-akan merupakan sahabat dekat di dunia maya. Namun sejatinya di dunia nyata mereka saling iri, dendam, dan saling siku-menyiku. Hwang Jie juga berkata bahwa hubungan Yujin dengan Jung-ah dan Nayong sangat tidak bagus sebelum Yujin meninggal. Di situasi lain memperlihatkan Nayong yang baru pulang dari sebuah acara. Merasa aneh dengan kedatangan suaminya, saat suaminya telah mandi, Nayong mencoba untuk mencium aroma baju suaminya. Saat mencium aroma baju suaminya, Nayong pun menyadari bahwa suaminya memiliki bau parfum lain di bajunya, di mana parfum yang dicurigai oleh Nayong adalah parfum wanita. Mengetahui itu spontan membuat Nayong menjadi histeris dan memberontak kepada suaminya. Menyadari istrinya akan semakin memberontak, suami Nayong pun memberikan sebuah gelang kepadanya dengan berkata bahwa sewaktu membeli gelang itu, dia kebingungan untuk mengetahui selera wanita zaman sekarang. Hingga pada akhirnya, dia memanggil karyawan perhiasan untuk menemaninya memilih perhiasan yang ada. Yang dimana karyawan itu ternyata memakai parfum yang sangat banyak dan menyengat. Melihat pemberian dan penuturan suaminya, membuat Nayong yang semula kesal akhirnya menjadi jinak kembali. Dan scene pun kembali berpindah di taman kanak-kanak. Para ibu-ibu murid yang akan menjemput anaknya melakukan pembicaraan hangat dengan guru Ara. Kala itu Jung-ah yang menyadari bahwa guru Ara telah mengenakan gelang yang sangat mahal, dia pun mempertanyakan gelang itu. Sementara itu di saat bersamaan, Nayong yang menyadari gelang bu guru Ara sama dengan gelang yang dipakainya saat ini menjadi overthinking dan kesal kepada bu guru Ara. Jang Mi-ho yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres berusaha mengikuti Nayong di dalam mobil. Nayong memperlihatkan emosionalnya yang tidak terkontrol.
Dia marah-marah dan kesal sambil berteriak di dalam mobil. Hingga pada akhirnya Nayong melihat pejalan kaki yang memakai gelang sama persis seperti gelangnya. Dan dia pun dengan segera ingin menabrak pejalan kaki itu. Jang Mi-ho yang mengetahui tindakan Nayong dengan spontan menghentikannya hingga akhirnya kecelakaan pun terjadi. Setelah kecelakaan itu, mereka menderita luka ringan. Dan dari insiden itu, Jang Mi-ho menyadari bahwa Nayong memiliki emosional yang tidak terkontrol. Sementara itu, di rumah setelah pulih dari kecelakaan, Jang Mi-ho memanggil asistennya Jansop untuk menjaga anak-anak. Karena dia terpaksa harus meninggalkan anak-anak untuk melakukan pertemuan rutin orang tua murid di malam itu. 어머, 성희 씨네는 나가면 성희 씨가 Shin pun berpindah dan memperlihatkan orang tua murid yang sedang berkumpul sambil memamerkan perhiasan bermerek mereka. Kala itu Nayong yang mabuk dengan tak sadar menjatuhkan gelas minumannya. Hingga dengan terpaksa suami Nayong harus membantu istrinya. Namun secara tidak terduga salah satu teman Nayong yang mengenal suaminya saat itu menyentuh dan menegur suami Nayong. Melihat kejadian itu spontan membuat Nayong menjadi kesal dan cemburu. Hingga marah-marah di acara pertemuan itu. Menyadari situasi sudah tidak terkontrol, suami Nayong pun membawa istrinya ke kamar mandi. 어디까지 취해주고 싶어? 왜 가만히 있어? 끝까지 참아야 돼! 말해봐. Di saat bersamaan, Jang Mi-ho yang ternyata tidak jadi mengikuti pertemuan orang tua karena merasa minder dengan pakaian orang tua murid yang bagus dan rapi, ternyata sedari tadi telah berada di kamar mandi dan mendengarkan semua pertengkaran Nayong dan suaminya. Di situasi lain memperlihatkan Jansop, asisten Jang Mi-ho yang sedang bermain petak umpet dengan anak-anak. Dan saat bermain, salah satu anak Yujin menemukan beberapa foto terlarang yang membuat Jansop terpaksa harus menyembunyikan foto itu dari anak-anak. Setelah berjam-jam bermain dengan anak-anak, akhirnya mereka pun tidur, dan Jansop harus membereskan mainan anak-anak. Dan bersamaan dengan itu, Jang Mi-ho pun tiba untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Jansop karena telah menjaga anak-anak saat dia keluar tadi. Namun percakapan Jang Mi-ho terhenti saat melihat beberapa lembar foto yang berada di atas meja. Melihat foto itu spontan membuat Jang Mi-ho sangat terkejut karena ternyata orang yang berada di foto itu adalah suami Nayong bersama seorang wanita yang memiliki gelang sama dengan kakak tirinya yaitu Yujin. Bersamaan dengan itu, film pun bersambung coy.